Saat perang AS-Israel melawan Iran memasuki bulan kedua, kelompok Houthi dari Yaman resmi ikut terlibat dan membuka front baru. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini memanas, Houthi melancarkan serangan langsung ke Israel. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka menembakkan rudal dan drone ke wilayah Israel. Langkah ini menandai perubahan besar dalam peta konflik yang sebelumnya terfokus antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman Utara melakukan 2 gelombang serangan dalam satu hari. Militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai target. Namun bagi Houthi, aksi ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan sinyal bahwa mereka kini aktif dalam perang. Kelompok ini menegaskan akan terus melancarkan serangan lanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap apa yang mereka sebut sebagai front perlawanan di kawasan termasuk Palestina, Lebanon, Irak, dan Iran. Keterlibatan ini sebenarnya sudah lama diperkirakan, tetapi baru terjadi setelah konflik memasuki fase yang lebih luas dan beresiko. Sebelumnya, Houthi dikenal lewat aksinya di Laut Merah. Mereka pernah menyerang kapal-kapal dagang sebagai bentuk tekanan terhadap Israel saat perang Gaza berlangsung. Aksi tersebut sempat mengganggu jalur perdagangan global yang nilainya mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Kini, ancaman itu berpotensi kembali muncul. Terlebih, posisi geografis Houthi yang dekat dengan Selat Bab el-Mandeb membuat mereka memiliki kendali strategis atas salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Target mereka bukan hanya militer, tetapi juga tekanan ekonomi terhadap Israel melalui gangguan jalur perdagangan. Iran sendiri disebut tengah menekan lalu lintas di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Jika Houthi juga kembali mengganggu jalur Laut Merah, maka 2 jalur perdagangan utama dunia bisa terdampak sekaligus. Kondisi ini berpotensi mengguncang ekonomi global, mulai dari lonjakan harga energi hingga terganggunya distribusi barang. Di lain sisi, Amerika Serikat dan Israel masih melanjutkan serangan ke Iran. Sejumlah fasilitas militer dan infrastruktur dilaporkan menjadi target, sementara ledakan terus terjadi di beberapa wilayah. Korban jiwa pun terus bertambah, dengan ribuan orang dilaporkan tewas dan jutaan lainnya terdampak. Langkah Houthi menembakkan rudal ke Israel dinilai sebagai sinyal eskalasi baru. Meski kemampuan militernya tidak sebesar Iran, posisi strategis mereka menjadikan ancamannya tetap signifikan. Selain Israel, kelompok ini juga berpotensi menargetkan infrastruktur energi di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Jika itu terjadi, konflik bisa semakin meluas dan sulit dikendalikan. Di dalam negeri Yaman sendiri, keterlibatan Houthi juga beresiko memicu kembali konflik internal yang sempat mereda. Apakah serangan ini hanya simbol dukungan atau awal dari keterlibatan penuh dalam perang yang lebih besar? Dengan masuknya Houthi ke dalam konflik, perang di Timur Tengah tidak lagi terbatas pada beberapa negara saja. Front baru telah terbuka dan potensi eskalasi semakin besar.